هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pengagungan kita kepada Allah itu sesuai dengan sejauh mana kita mengenal Allah. Kita bisa takjub dengan sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan para sahabat radhiyallahu anhum, karena kita mengetahui siapa orang-orang hebat ini. Kita tahu bagaimana perjalanan hidup mereka, jerih payah apa yang telah mereka lalui. Begitu juga pengagungan kita kepada Allah. Kita bisa melihat kemahagungan Allah ketika kita sudah mengenal siapa itu Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguh orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Kenapa? Karena mereka lah yang paling mengenal siapa itu Allah di antara yang lainnya. Keyakinan mereka kepada Allah itu jazim, kuat. Tak ada keraguan dalam hati mereka bahwasanya surga dan neraka itu benar adanya. Sehingga mereka hidup untuk kehidupan yang abadi. Tak peduli jerih payah apa yang harus mereka lalui di dunia yang fana ini. Sedangkan kita jemaah, sekedar sholat di masjid, kita masih berat untuk melangkah. Kita masih berat untuk bangun di waktu subuh. Ini tidak lain karena kita kurang penghormatan dan pengagungan kepada Dia yang kita sembah. Kita kurang dekat, kurang mengenal siapa itu Allah. Sehingga kita kurang merasakan, kita tidak merasakan nikmatnya keimanan, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manisnya bersujud dan berkhawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benar jemaah. Sampai di antara ulama ada yang mengatakan, fa innal mukhlisa lillah man dzaqa min halawati ubudiyatillah ma yamna'uhu min ubudiyati ghairillah. Idz laysa fil qalbi salim ahla wala atyab wala aladza min halawatil iman wa halawati ubudiyatillah. Beliau berkata, sungguh orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, yang telah merasakan manisnya keimanan, itu nikmat itu akan menghalanginya dari beribadah kepada selain Allah. Bagaimana? Karena hati yang tulus akan mengetahui jemaah, tidak ada yang lebih manis, tidak ada yang lebih nikmat, tidak ada yang lebih lezat dari nikmatnya keimanan, dari manisnya beribadah kepada Allah. Maka dari itu jemaah, mereka yang kenal dengan Allah, yang dekat dengan Allah, mereka tidak lagi mengkhawatirkan rezeki esok hari. Karena mereka tahu Allah lah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Dan apabila Allah beri dia cobaan, ujian, dia bersabar, karena dia tahu skenario Allah yang terbaik. Maka dari itu jemaah, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Allah dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita di penghujung Ramadan ini. Tidak hanya itu, kita juga akan merasakan hakikat sholat sebagai istirahatnya seorang mukmin. Diriwayatkan dalam Abi Dawud bahwasanya Nabi SAW apabila azan dikumandangkan berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha." Wahai Bilal, dirikanlah sholat, istirahatkanlah kami dengan sholatmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa merasakan nikmat dan manisnya keimanan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tiap zikir dan sholat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.